Aksi-aksi semacam itu bukan budaya kita. Kita harus hindari semua bentuk kekerasan. Intinya itu, ya ini terjadi musibah, terjadi tindakan kekerasan kepada seorang tokoh, beliau senior saya kira kewajibanlah kita untuk saling menghormati begitu. Target mereka memang untuk membusukkan Habib dan para ulama. Sampai detik ini, masih ramai di media sosial hujatan terhadap Habib Umar Assegaf. Padahal apa sih kejahatan beliau? Mari kita bedah dengan pikiran jernih dan hati bersih. Kesalahan Habib Umar yang dianggap kejahatan luar biasa itu hanya karena beliau membawa keluarga sendiri pakai mobil sendiri melebihi muatan yang diizinkan sesuai aturan PSBB. Dan catatan lagi, membawa keluarga sendiri, memakai mobil sendiri melebihi muatan yang diizinkan sesuai aturan PSBB. Jadi kesalahan beliau yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa ada 3 poin. Tapi Habib marah-marah dan mendorong-dorong petugas. Oke. Alasan beliau marah-marah saya belum tahu dan pasti apa penyebabnya. Tapi sebagai bekas santri saya paham kenapa beliau tiba-tiba mengamuk dan mendorong semua petugas yang merapat ke mobilnya. Saya yakin di dalam mobil ada anggota keluarga perempuan dari Habib dan hukumnya merupakan pantangan besar bagi non-muhrim dan kerabat Habib untuk tengok-tengok keluarga kiai atau Habib atau ulama. Dan pertanyaan pentingnya, apakah hanya karena Habib mendorong-dorong petugas jadi beliau boleh ditinju dan ditendang-tendang? Biar lebih jernih kita memandang persoalan ini, bagaimana kalau kita andaikan saja kasusnya pendeta agama lain? Atau kita lepas atribut pemuka agama, sebut saja beliau seorang kakek-kakek biasa. Apakah wajar seorang kakek-kakek dipukuli hanya karena mendorong-dorong petugas? Bagi saya tetap tidak wajar. Jangankan pelanggaran administratif seperti pelanggaran jumlah penumpang mobil sesuai PSBB, pelanggaran ataupun kejahatan pidana sekalipun, misalnya copet ketangkap, tetap tidak boleh dipukul petugas atau masyarakat yang menangkapnya. Tapi semua orang Indonesia sama kedudukannya di mata hukum. Matamu. Selain hukum, kita memiliki tradisi dan kearifan lokal yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Sebut saja, misalnya kalau di Jogja, keluarga keraton harus diistimewakan. Terus orang pejabat pasti berbeda pelayanan dan keistimewaannya dibandingkan dapurmu yang cuma pengangguran. Ayo kita berhenti menipu diri sendiri dengan mengulang-ulang membaca teks peraturan dan undang-undang. Sementara kita juga tahu di pelaksanaan dan kenyataannya tidak demikian. Kesalahan dan pelanggaran prosedur yang dilakukan Habib Umar Assegaf tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dilakukan oleh pengelola McD Sarinah. Pengelola McD Sarinah justru membuat kerumunan orang ramai-ramai entah siapa-siapa dan entah dari mana. Kesalahan dan pelanggaran prosedur yang dilakukan Habib Umar Assegaf tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dilakukan oleh penyelenggara konser BPIP. Para pejabat tinggi negara dan manula-manula kurang kerjaan di konser itu berfoto beramai-ramai tanpa masker dan tanpa menjaga jarak. Kesalahan dan pelanggaran prosedur yang dilakukan Habib Umar Assegaf tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan yang membuka bandara dan membuat manusia jadi berjubel di dalamnya. Bandara penuh sesak dengan manusia. Belum lagi TKA-TKA dari Cina tetap bebas masuk padahal sumber virusnya dari sana. Kenapa di pelanggaran PSBB, McD, konser awal dan pembukaan bandara semua cuma diam? Karena pelakunya bukan seorang Habib, bukan seorang ulama. Sementara di kasus Habib Umar jadi ramai dan penuh caci maki. Padahal kesalahannya cuma sepele, membawa muatan berlebihan orang. Karena beliau seorang tokoh agama, maka ramai para neo-PKI menghujat dan mencaci maki beliau. Buktinya, sampai beredar screenshot fitnah terhadap keabsahan mobil beliau. Disebut Vios, padahal beliau memakai Toyota Camry. Screenshot fitnahan ini beredar di mana-mana. Padahal tinggal cek sendiri ke Samsat Jawa Timur, langsung terklarifikasi kalau semuanya cuma fitnah belaka. Ayo, jangan kita biarkan neo-PKI membusukkan para pemuka agama kita. Bagi manusia-manusia pengikut Dajjal yang tidak bertuhan itu, ulama kentut dianggap kesalahan lebih besar dibandingkan politikus yang koruptor. Jad fitnah terhadap seorang Habib dianggap jauh lebih berbahaya untuk masa depan Indonesia dibandingkan kasus suap Harun Masiku. Habib mengkritik rezim dianggap musuh bersama dibandingkan rezim yang berulang kali memprank rakyatnya sendiri. Jangan diamkan semua fitnah dan caci maki para provokator bekas pengikut Musa dan Aidit ini. Kalau mereka memfitnah ulama di Twitter, luruskan dengan fakta dan cari sampai dapat orangnya.
Kalau mereka mencaci maki para ulama di Facebook, tangkap dan langsung gebuk. Karena kadangkala untuk meluruskan dan menyadarkan binatang itu mesti pakai cambuk. 29 Ramadan 1441 Hijriah. Azwar Siregar.